Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Entrepreneurial Mindset. Beberapa menit ke depan saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Entrepreneurial Mindset dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Materi yang pertama yaitu The Basic Concept of the Entrepreneurship Mindset. Yang kedua, The Entrepreneurial Process. Yang ketiga, The Opportunity. Yang keempat, Ecopreneurship. Yang kelima, Sociopreneurship. Yang keenam, Ecopreneurs Presentation. Yang ketujuh, Sociopreneurship Presentation. Yang kedelapan, Transition. Yang kesembilan, Pemilih Bisnis. Yang kesepuluh, Business Model Compass. 11, Franchise Presentation. 12, Pemilih Bisnis Presentation. 13, Business Model Compass Presentation. Materi yang pertama yaitu The Basic Concept of the Entrepreneurship Mindset. Entrepreneur mindset adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan berpikir optimis di depan bahwa hal tersebut pasti bisa dicapai. Tentunya bukan optimis buta. Perlu Anda pelajari dulu resikonya dan strategi mencapainya. Dalam mindset berkembang, orang percaya bahwa kemampuan paling dasar mereka dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Otak dan bakat hanyalah titik awal. Pandangan ini menciptakan kecintaan belajar dan ketahanan yang penting untuk mencapai pencapaian besar. Hampir semua orang hebat, termasuk pengusaha, memiliki kualitas ini. Materi yang kedua yaitu The Entrepreneurial Process. Kewirausahaan bisa diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi yang berupa ide inovatif, peluang dan cara baru ke dalam kehidupan usaha. Kewirausahaan juga merupakan suatu langkah mandiri untuk bisa menciptakan usaha atau upaya untuk menghidupi diri sendiri dan juga orang yang terlibat di dalamnya. Proses kewirausahaan adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi yang berupa ide inovatif, peluang, dan cara baru ke dalam kehidupan usaha. Materi yang ketiga yaitu The Opportunity. Opportunity atau yang diartikan sebagai kesempatan pada dasarnya merupakan salah satu kriteria penting yang digunakan dalam analisis SWOT. Pada umumnya, analisis SWOT ini merupakan metode yang efektif digunakan oleh berbagai perusahaan. Secara umum dan sederhana, opportunity adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran. Peluang ini juga digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang mereka hasilkan. Secara umum, analisis SWOT merupakan metode perancangan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Materi yang keempat yaitu Ecopreneurship. Menurut riset,
Ecopreneurship adalah kombinasi dari dua kata, yaitu eco dan entrepreneurship. Oleh karena itu, ecopreneurship adalah kegiatan bisnis yang berbasis lingkungan. Fokus dari bisnis yang mengaplikasikan ecopreneurship adalah pengurangan dampak terhadap lingkungan dan tetap memastikan tujuan bisnis terpenuhi dan hasil usaha bisa maksimal. Dilansir dari Business Dictionary, ecopreneur adalah seorang wirausahawan yang menciptakan dan menjual produk atau jasa yang ramah lingkungan dengan berlandaskan prinsip ekonomi lingkungan dan ekologi. Materi yang kelima yaitu sociopreneurship. Sociopreneurship adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneurship. Sesuai namanya, sociopreneurship menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial. Dikutip dari Investopedia, sociopreneur adalah seseorang yang berusaha menggunakan berbagai cara bisnis untuk mengatasi masalah bersama. Seorang sociopreneur harus berani mengambil risiko dan berusaha keras untuk memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif yang dilakukannya. Jika bisnis pada umumnya berusaha mengejar profit setinggi-tingginya, namun berbeda dengan sociopreneurship. Sociopreneurship memiliki jauh lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada keuntungan semata. Namun, bukan berarti sociopreneurship mengabaikan keuntungannya. Sociopreneurship tetap menghasilkan profit, namun profit tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk membuat sebuah aksi positif daripada keuntungan pribadi. Materi yang keenam yaitu Ecopreneurs Presentation. Ecopreneurship adalah yang mengacu pada kreativitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap kelestarian lingkungan. Sebuah ecopreneurship adalah sebuah enterprise atau kewirausahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian, baik air, udara maupun tanah. Produk ecopreneur adalah solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan karena terdapat beberapa produk pendaulan atau recycle sampah dan limbah yang dapat merusak lingkungan. Sampah dan limbah adalah zat kimia yang merusak segala dan sekitarnya. Materi yang ketujuh adalah Sociopreneurship Presentation. Istilah social entrepreneur dengan sociopreneur menjadi perdebatan di antara para peneliti. Sebagian menggunakan istilah kewirausahaan sosial dengan menggunakan bahasa Inggris, social entrepreneur, dan sebagian menggunakan istilah sociopreneur. Proses kewirausahaan adalah upaya menciptakan sesuatu yang berbeda yang memiliki nilai tambah melalui pengorbanan waktu dan tenaga dengan berbagai finansial. Kemunculan social entrepreneur. Perkembangan entrepreneur sejalan dengan kemajuan teknologi informasi merubah cara pandang manusia terhadap perubahan lingkungan, terutama pada pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Materi yang kedelapan yaitu franchising. Franchising merupakan bahasa Inggris dari waralaba, dalam bahasa Indonesia franchise, dalam bahasa Prancis. Makna dari kata waralaba sendiri adalah hak atau kebebasan untuk menjual suatu produk, jasa, dan layanan. Franchising adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan sistem waralaba. Peminat bisnis dapat dengan tenang menjalankan usaha mereka walau hanya mempunyai pengalaman dan pengetahuan minim.
dalam menjalankan bisnis tersebut. Banyak orang yang beranggapan menjalankan bisnis waralaba berarti mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah pasti terjadi karena terdapat banyak biaya yang diperlukan untuk menjalankan dan keuntungan yang terpotong untuk pemberi waralaba. Bentuk-bentuk franchise yaitu pertama, franchise memiliki etika, percaya diri, wawasan yang luas, dan disiplin. Materi yang kesembilan yaitu family business. Perusahaan keluarga atau family business adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga dan posisi pengelolaan manajemen dikuasai oleh anggota keluarga, serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Materi yang ke-10 yaitu bisnis model kampas. Bisnis model kampas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita jalani. Dengan tool ini kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. 9 aspek model bisnis kampas. Yang pertama yaitu customer segment, kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partners, yang kesembilan cost structure. Materi yang ke-11 adalah franchise presentation. Waralaba atau franchise. Waralaba atau franchising adalah pelimpahan dari pabrikan atau distributor suatu produk atau jasa yang diberikan kepada agen-agen lokal atau pengecer dengan membayar sejumlah royalti. Waralaba atau franchising adalah peluang bisnis di mana pemilik produsen atau distributor sebagai franchise dari barang dan jasa atau merek tertentu, memberi hak kepada individu atau franchising untuk menjadi agen lokal dari barang dan jasa sebagai imbalannya, menerima pembayaran atau royalti yang telah ditetapkan. Begraves 1994. Risiko investasi dalam usaha waralaba. Keuntungan waralaba. Produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran luas dan diterima oleh umum. Penerima lisensi tidak perlu melakukan promosi perusahaan induk, memperoleh bantuan manajemen bidang akunting, personalia, marketing, dan produksi, memperoleh pengawasan dalam menjaga kualitas produk dan layanan. Kerugian waralaba, berbagai keuntungan, royalti, biaya tahunan sampai 80 dari penerimaan yang dihasilkan. Materi yang ke-12 yaitu family business presentation. Contohnya seperti model ide family business toko kue dan roti. Materi yang ke-13 yaitu bisnis model kampas presentation. 9 aspek bisnis model kampas produk jajanan rumah. Yang pertama yaitu customer segment. Contohnya mahasiswa, ibu rumah tangga, pelajar, pegawai kantor, anak-anak. Yang kedua value proposition. Harga terjangkau, berbagai macam varian menggunakan merek halal dan praktis. Yang ketiga yaitu channel. Contohnya seperti sosial media, reseller. Yang keempat, customer relationship.
Contohnya memberikan diskon di hari besar, memberikan gift. Yang kelima, revenue streams. Contohnya seperti keuntungan menjual keripik kentang, keuntungan produk keripik singkong dan keripik pisang dengan berbagai varian. Yang keenam, key resources. Contohnya alat pengelolaan standar makanan, mempunyai akun sosial media yang aktif. Yang ketujuh, key activity, yaitu promosi produk dan audit produk di sosial media menggunakan bahan pokok berkualitas baik. Yang kedelapan, key partners. Contohnya outlet di tempat strategis, minimarket atau tempat oleh-oleh. Yang kesembilan, cost struktur, biaya bahan pokok produk, kuota internet, biaya kemasan, biaya pembuatan produk, biaya promosi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan dari materi-materi selama di mata kuliah Entrepreneurial Mindset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.